Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba merefleksikan perjalanan pembelajaran dengan membuat kesimpulan tentang pembelajaran berdiferensiasi serta membuat koneksi antar materi dalam modul 2.1, yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran diferensiasi dengan modul lain yang sudah saya lalui di program pendidikan guru penggerak ini. Definisi dari pembelajaran berdiferensiasi ini adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu muridnya. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar tersebut meliputi 3 aspek, yaitu readiness atau kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga bisa diartikan sebagai rangkaian keputusan masuk akal yang dilakukan guru terhadap kebutuhan belajar murid. Pada pembelajaran berdiferensiasi, penilaian memiliki peranan yang sangat penting, di mana guru harus melakukan penilaian ini untuk mengumpulkan informasi dan membangun kepercayaan antara murid dan guru, serta cara guru untuk mendiagnosa kebutuhan belajar murid. Guru memberikan pembelajaran yang seadil-adilnya untuk menghadapi muridnya yang beragam kebutuhan belajarnya. Kesimpulannya, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah serangkaian keputusan yang masuk akal yang diupayakan oleh seorang guru untuk menerapkan strategi diferensiasi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan belajar muridnya yang telah dipetakan menggunakan asesmen diagnostik ataupun penilaian formatif pada saat proses pembelajaran. Kemudian, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dilakukan di kelas? Di kelas, tidak hanya guru yang membutuhkan tujuan pembelajarannya jelas, tetapi murid pun juga memerlukan hal tersebut. Ketika seorang guru sudah memetakan kebutuhan belajar muridnya melalui asesmen diagnostik, guru sudah seyogyanya merespon dan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar muridnya, seperti perlu tidaknya menyiapkan sumber belajar yang berbeda, cara-cara yang berbeda, penugasan yang berbeda, dan juga penilaian yang berbeda. Diperlukan manajemen kelas yang efektif. Jadi, meskipun di dalam kelas murid melakukan kegiatan yang berbeda-beda, namun kelas tetap berjalan efektif karena guru telah mempersiapkan prosedur, metode, dan struktur yang jelas dalam proses pembelajaran. Selain itu, guru melakukan penilaian berkelanjutan berupa penilaian formatif untuk mendapatkan informasi perkembangan belajar dan pemahaman murid-muridnya, sehingga guru dapat menentukan jenis dan banyaknya bantuan yang akan diberikan serta menyesuaikan rencana pembelajaran. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, ada 3 strategi diferensiasi yang bisa diterapkan di dalam proses pembelajaran, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Lalu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Di dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, guru melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran. Diawali dengan memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan tujuan pembelajaran sampai dengan melakukan penilaian secara berkelanjutan akan membuat murid mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Murid merasa sangat dihargai, didengarkan pendapatnya, kejelasan tujuan pembelajaran, serta lebih siap menerima pembelajaran, bisa bebas bereksplorasi sesuai gaya belajar mereka, lebih leluasa mengembangkan minat dan bakat mereka,
serta terpenuhi kebutuhan belajarnya. Materi dalam modul ini sangat berkaitan dengan modul sebelumnya, yaitu pada paket modul 1, paradigma dan visi guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi ini sangat berkaitan erat dengan filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Tugas guru memberikan tuntunan yang sesuai dengan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi ini juga berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2, yang merupakan perwujudan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu nilai mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, serta berpihak pada murid. Dan peran mewujudkan kepemimpinan pada murid diterapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Sedangkan pada modul 1.3, pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan salah satu tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan visi seorang guru maupun visi sekolah. Pembelajaran berdiferensiasi ini juga berkaitan erat dengan modul 1.4, yaitu menumbuhkan kepercayaan murid terhadap guru, menciptakan hubungan yang baik, murid dengan senang hati mengikuti arahan yang diberikan oleh guru, memunculkan motivasi intrinsik dalam diri murid sehingga tercipta budaya positif di sekolah. Itulah kesimpulan yang saya buat tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi ini pada tugas koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.